Keluar dari rumah ini sekarang juga. Suara suamiku menggema di seluruh ruang tamu. Tangannya menunjuk ke arah pintu. Matanya penuh kemarahan. Sementara aku hanya bisa berdiri mematung sambil memegang tas kecil yang bahkan belum sempat kuisi. Di luar hujan turun sangat deras. Petir menyambar. Namun tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kata-kata yang baru saja keluar dari mulut pria yang kucintai selama 15 tahun terakhir. Pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup. Pria yang kini mengusirku dari rumahku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku sedang mengandung anaknya. 7 bulan. 7 bulan aku membawa darah daging kami. Namun malam itu, semua seolah tidak berarti. Karena ada satu kebohongan besar yang membuat suamiku membenciku. Kebohongan yang bahkan tidak pernah kulakukan. Namun sebelum aku menceritakan semuanya, izinkan aku mendoakan kalian terlebih dahulu. Semoga siapapun yang sedang menonton diberikan kesehatan. Diberikan rezeki yang lancar. Dijauhkan dari fitnah dan pengkhianatan. Diberikan keluarga yang penuh cinta. Dan bagi yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, semoga segera menemukan jalan keluar terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jika kalian percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tuliskan. Hati merah 2 kebenaran pasti menang hati merah 2. Di kolom komentar. Namaku Rina. Usiaku 32 tahun. Aku menikah dengan seorang pria bernama Dimas. Dulu hidup kami sangat bahagia. Kami membangun semuanya dari nol. Saat menikah, kami hanya tinggal di rumah kontrakan kecil. Atapnya bocor, dindingnya lembab. Namun kami bahagia. Karena saat itu kami saling mencintai. Aku mendukung usaha kecil yang dirintis Dimas. Aku membantu mencatat keuangan. Aku membantu mengemas barang dagangan. Aku bahkan menjual perhiasan warisan ibu demi membantu modal usaha suamiku. Dan perlahan, usaha itu berkembang. Semakin besar, semakin sukses. Sampai akhirnya kami mampu membeli rumah sendiri, mobil sendiri, dan menjalani hidup yang jauh lebih nyaman. Aku bangga kepada Dimas. Sangat bangga. Karena aku melihat sendiri bagaimana kerasnya perjuangannya. Namun aku tidak menyadari satu hal. Kesuksesan mulai mengubah suamiku. Perlahan. Sangat perlahan. Dia mulai sering pulang malam. Mulai sibuk dengan teleponnya. Mulai merahasiakan banyak hal. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai jarang berbicara denganku. Awalnya aku mencoba memahami. Aku pikir dia hanya sibuk. Aku pikir usahanya memang sedang berkembang. Namun ternyata, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sampai suatu sore, aku menemukan sebuah pesan masuk di ponselnya. Pesan yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Karena pesan itu berasal dari seorang wanita. Dan isi pesannya mengubah hidupku selamanya. Karena pesan itu berasal dari seorang wanita. Dan isi pesannya mengubah hidupku selamanya. Tanganku gemetar saat membaca layar ponsel Dimas. Awalnya aku tidak berniat membuka pesan tersebut. Namun notifikasi itu muncul tepat saat ponselnya berada di meja makan. Dan nama pengirimnya membuatku penasaran. Maya hati merah 2. Jantungku langsung berdebar. Perlahan kubuka pesan itu. Dan kalimat pertama yang kubaca membuat darahku terasa membeku. Aku kangen. Kapan kita bisa bertemu tanpa gangguan istrimu? Duniaku runtuh. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Berharap aku salah paham. Berharap ada penjelasan yang masuk akal. Namun semakin banyak pesan yang kubaca, semakin sulit aku bernapas. Karena semua jelas. Sangat jelas. Suamiku berselingkuh. Pria yang selama ini kupercaya sepenuh hati. Pria yang kubantu membangun usahanya dari nol. Pria yang sedang kunanti menjadi ayah dari anak kami. Ternyata memiliki wanita lain. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menangis diam-diam. Memeluk perutku yang semakin besar. Sambil bertanya dalam hati. Apa salahku? Kurang apa aku selama ini? Namun keesokan harinya, aku memilih diam.
Aku ingin mendengar penjelasan langsung dari Dimas. Aku ingin memberinya kesempatan berkata jujur. Kayaknya, kesempatan itu justru membuat semuanya semakin buruk. Saat makan malam, aku memberanikan diri bertanya. Dimas. Suamiku mengangkat kepala. Ada apa? Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Aku tahu tentang Maya. Sendok di tangannya langsung berhenti bergerak. Beberapa detik ruangan menjadi sunyi. Aku berharap dia meminta maaf. Aku berharap dia mengaku. Aku berharap dia menjelaskan semuanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Wajahnya berubah dingin. Sangat dingin. Aku sudah bilang jangan pernah menyentuh ponselku. Katanya tajam. Aku terdiam. Karena bukan itu jawaban yang kuharapkan. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Kataku sambil menahan tangis. Namun Dimas berdiri. Lalu membanting kursinya. Kamu selalu curiga. Bentaknya. Aku capek hidup seperti ini. Aku langsung menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seolah-olah akulah yang bersalah. Padahal aku hanya mencari kejujuran. Sejak malam itu, hubungan kami berubah drastis. Dimas semakin sering pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Teleponnya selalu terkunci. Dan setiap kali aku bertanya, kami selalu bertengkar. Sampai akhirnya, fitnah besar itu datang. Fitnah yang menghancurkan rumah tanggaku. Fitnah yang membuat suamiku membenciku. Dan fitnah itu datang dari seseorang yang tidak pernah kuduga. Suatu sore, Dimas pulang ke rumah dengan wajah merah padam. Matanya penuh amarah. Tangannya menggenggam beberapa lembar foto. Dan saat foto-foto itu dilempar ke meja, lututku langsung lemas. Karena foto di atas meja menunjukkan diriku sedang bersama seorang pria asing. Foto yang seolah-olah membuktikan bahwa aku berselingkuh. Padahal, aku bahkan tidak mengenal pria itu. Tanganku gemetar saat memegang foto-foto tersebut. Satu demi satu kulihat dengan mata berkaca-kaca. Di foto pertama, aku terlihat sedang duduk di sebuah kafe. Di depanku ada seorang pria. Di foto kedua, pria itu seolah menyerahkan sesuatu kepadaku. Dan di foto ketiga, sudut pengambilan gambar membuat kami terlihat sangat dekat. Sangat dekat. Seolah kami memiliki hubungan khusus. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sama sekali tidak. Aku langsung mengangkat kepala. Menatap Dimas. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Namun Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu masih mau berbohong? Bentaknya. Aku langsung menangis. Karena untuk pertama kalinya, suamiku tidak lagi berusaha mendengarkan penjelasanku. Dia sudah menjatuhkan vonis. Dia sudah memutuskan aku bersalah. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Dimas, dengarkan aku. Kataku sambil mendekat. Namun dia justru mundur. Seolah jijik melihatku. Pemandangan itu membuat hatiku hancur. Karena pria yang dulu selalu melindungiku, kini bahkan tidak ingin disentuh olehku. Aku nggak kenal dia. Kataku lagi. Aku bersumpah. Namun Dimas tertawa sinis. Tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Masih mau menyangkal. Lalu dia melempar sebuah amplop ke meja. Di dalamnya ada lebih banyak foto. Lebih banyak gambar yang seolah-olah menunjukkan perselingkuhan. Aku langsung sadar. Ini jebakan. Seseorang sengaja membuat semua ini. Seseorang sengaja menghancurkan rumah tanggaku. Namun siapa? Dan kenapa? Aku belum sempat menemukan jawabannya. Karena Dimas sudah lebih dulu meledak. Aku kerja siang malam untuk keluarga ini. Bentaknya. Dan ternyata kamu mengkhianatiku. Air mataku terus mengalir. Dimas, aku tidak pernah selingkuh. Namun kalimatku seolah tidak lagi berarti. Karena amarah sudah menutup telinganya. Saat itulah, aku menyebut satu nama.
Maya. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Aku melihat perubahan di wajah Dimas. Perubahan kecil. Namun cukup untuk membuatku curiga. Apa hubungan Maya dengan semua ini? Namun Dimas langsung mengalihkan pandangan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu. Fitnah ini tidak datang secara kebetulan. Ada seseorang yang sengaja ingin menyingkirkanku. Dan orang itu bisa jadi adalah wanita yang selama ini dekat dengan suamiku. Namun sebelum aku bisa membuktikan apapun, kejadian yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Dimas mengangkat tas kerjanya, lalu berjalan ke arah pintu. Aku langsung panik. Mau kemana? Namun jawabannya membuat seluruh tubuhku membeku. Aku nggak bisa tinggal serumah dengan pengkhianat. Katanya dingin. Lalu dia pergi, meninggalkanku sendirian. Meninggalkan istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Meninggalkan rumah yang dulu kami bangun bersama. Malam itu, aku menangis sampai tertidur di sofa. Memeluk perutku. Memohon agar anakku tetap kuat. Karena aku sendiri hampir tidak sanggup lagi. Namun aku tidak tahu bahwa penderitaan yang sebenarnya baru akan dimulai. Karena 2 hari kemudian, Dimas kembali ke rumah. Bukan untuk meminta maaf. Bukan untuk memperbaiki keadaan. Melainkan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Sesuatu yang membuatku harus berdiri di bawah hujan malam. Dengan koper di tangan dan hati yang hancur. Sesuatu yang membuatku harus berdiri di bawah hujan malam. Dengan koper di tangan dan hati yang hancur. 2 hari setelah Dimas meninggalkan rumah. Aku masih berharap semuanya bisa diperbaiki. Aku masih berharap dia mau mendengarkan penjelasanku. Aku masih berharap suamiku yang dulu akan kembali. Namun harapan itu hancur malam itu. Pintu rumah terbuka dengan keras. Dimas masuk dengan wajah dingin. Sangat dingin. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan tentang keadaanku. Tidak ada perhatian pada kandunganku yang semakin besar. Dia langsung berjalan menuju kamar. Lalu membuka lemari. Aku mengikuti dari belakang. Jantungku berdebar tidak karuan. Dimas. Panggilku pelan. Namun dia tetap diam. Beberapa menit kemudian, dia melempar sebuah koper ke lantai. Tepat di depanku. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku lemas. Kemasi barangmu. Katanya. Aku membeku. Apa? Suaraku bergetar. Kamu dengar apa yang aku bilang? Kemasi barangmu dan keluar dari rumah ini. Air mataku langsung jatuh. Aku menatap wajahnya. Berharap ini hanya luapan emosi sesaat. Namun tidak. Tatapannya menunjukkan bahwa dia serius. Sangat serius. Dimas. Aku sedang hamil. Kataku sambil memegang perutku. Namun jawaban yang keluar justru menghancurkan hatiku. Aku nggak peduli. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di dadaku. Karena pria yang dulu rela begadang menjagaku saat sakit, kini berkata bahwa dia tidak peduli. Aku menangis. Memohon. Menjelaskan. Bersumpah bahwa aku tidak pernah berselingkuh. Namun semuanya sia-sia. Karena seseorang telah berhasil meracuni pikirannya. Dan orang itu berhasil membuat suamiku membenciku. 1 jam kemudian, aku berdiri di ruang tamu dengan koper kecil. Hanya membawa beberapa pakaian, beberapa dokumen, dan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Di luar hujan turun deras. Sangat deras. Aku masih berharap Dimas berubah pikiran. Aku masih berharap dia menghentikanku sebelum aku keluar. Namun harapan itu kembali hancur. Karena saat aku berdiri di depan pintu, Dimas justru membukanya lebar-lebar. Seolah ingin segera melihatku pergi. Air mataku mengalir tanpa henti. Kalau suatu hari nanti kamu tahu kebenarannya, kataku lirih, kamu akan menyesal. Namun Dimas hanya tersenyum sinis. Kebenaran sudah ada di foto itu. Jawabnya. Lalu pintu ditutup. Brak. Suara pintu itu terasa seperti akhir dari seluruh hidupku.
Aku berdiri di luar rumah. Sendirian. Dalam hujan. Dengan kandungan 7 bulan. Dan tidak tahu harus pergi kemana. Malam itu aku berjalan tanpa tujuan. Sampai akhirnya aku pingsan di pinggir jalan. Saat membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Dan orang yang menyelamatkanku ternyata bukan keluarga. Bukan suami. Melainkan seorang wanita tua yang bahkan tidak mengenalku. Namun kejutan terbesar datang setelah dokter memeriksaku. Karena dokter mengatakan sesuatu yang membuatku langsung menangis. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa mulai malam itu aku tidak boleh lagi memikirkan diriku sendiri. Karena nyawa anakku sedang dalam bahaya. Karena nyawa anakku sedang dalam bahaya. Aku langsung membeku. Tanganku refleks memegang perut yang semakin membesar. Sementara dokter menatapku dengan wajah serius. Tekanan darah ibu sangat tinggi. Katanya pelan. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Air mataku langsung jatuh. Karena sejak diusir dari rumah, aku memang hampir tidak makan. Hampir tidak tidur. Dan terus menangis tanpa henti. Aku terlalu sibuk memikirkan pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupku. Sampai lupa bahwa aku tidak sendirian. Ada seorang bayi kecil yang sedang bergantung padaku. Dokter kembali berbicara. Kami harus memantau kondisi kandungan ibu dengan ketat. Kalau stresnya terus berlanjut, bisa berbahaya untuk bayi. Kalimat itu seperti tamparan keras. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku berhenti memikirkan Dimas. Aku berhenti memikirkan rumah yang hilang. Aku berhenti memikirkan pengkhianatan. Karena ada sesuatu yang jauh lebih penting. Anakku. Anak yang tidak bersalah. Anak yang harus kulindungi. Malam itu, aku menangis sambil mengusap perutku. Maafkan Mama. Bisikku. Mulai sekarang Mama akan kuat. Keesokan harinya, wanita tua yang menyelamatkanku datang menjenguk. Namanya Bu Sari. Usianya sekitar 60 tahun. Beliau hidup sendiri. Dan saat melihatku sendirian di rumah sakit, hatinya tergerak untuk membantu. Aku menceritakan semuanya. Tentang pernikahanku. Tentang fitnah itu. Tentang bagaimana suamiku mengusirku. Bu Sari mendengarkan dengan tenang. Lalu menggenggam tanganku. Kamu perempuan kuat. Katanya. Aku percaya suatu hari kebenaran akan terbuka. Kalimat sederhana itu membuatku kembali menangis. Karena sejak diusir, baru kali itu ada seseorang yang benar-benar percaya kepadaku. Beberapa hari kemudian, aku keluar dari rumah sakit. Dan Bu Sari menawarkan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Kamu tinggal di rumah saya saja sementara. Katanya. Aku langsung terharu. Karena wanita yang bahkan tidak mengenalku. Justru memberiku tempat berlindung saat keluargaku sendiri tinggal jauh di luar kota. Hari-hari berikutnya aku mulai mencoba bangkit. Aku membantu pekerjaan rumah Bu Sari. Aku mulai belajar menerima keadaan. Aku mulai fokus menjaga kandunganku. Namun jauh di dalam hati, luka itu masih ada. Terutama setiap kali mengingat Dimas. Yang paling menyakitkan bukanlah diusir, melainkan kenyataan bahwa dia lebih percaya fitnah daripada istrinya sendiri. Sementara itu, tanpa sepengetahuanku, hidup Dimas mulai berubah. Awalnya dia merasa bebas. Merasa telah membuang sumber masalah dalam hidupnya. Bahkan Maya kini semakin sering berada di dekatnya. Namun sedikit demi sedikit, sesuatu mulai terasa aneh. Ada beberapa cerita yang tidak cocok. Ada beberapa fakta yang bertentangan. Dan untuk pertama kalinya, keraguan mulai muncul di hatinya. Keraguan kecil. Namun cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Lalu suatu malam, Dimas menemukan sesuatu di kantor. Sesuatu yang membuat darahnya langsung berdesir. Sesuatu yang membuatnya mulai mempertanyakan semua yang selama ini dia percayai. Karena benda itu membuktikan bahwa mungkin istrinya selama ini mengatakan yang sebenarnya. Karena benda itu membuktikan bahwa mungkin istrinya selama ini mengatakan yang sebenarnya. Malam itu kantor Dimas sudah hampir kosong. Sebagian besar karyawan sudah pulang.
Hanya beberapa lampu yang masih menyala. Dimas masih duduk di ruang kerjanya. Namun pikirannya tidak fokus. Entah kenapa. Sejak Rina pergi, hidupnya tidak lagi terasa tenang. Rumah yang dulu hangat kini terasa sepi. Tidak ada lagi suara istrinya. Tidak ada lagi makanan yang disiapkan setiap pagi. Tidak ada lagi seseorang yang menanyakan apakah dia sudah makan atau belum. Dan yang paling aneh, Maya yang dulu begitu menarik kini mulai terasa berbeda. Semakin lama, semakin banyak hal yang membuat Dimas tidak nyaman. Malam itu ia sedang mencari dokumen lama di ruang arsip kantor. Saat membuka salah satu laci, sebuah flash disk jatuh ke lantai. Awalnya Dimas tidak terlalu peduli. Namun ada sebuah stiker kecil di flash disk itu. Stiker milik salah satu staf marketing yang sudah mengundurkan diri beberapa bulan lalu. Karena penasaran, Dimas membukanya di komputer. Dan saat itulah, hidupnya mulai berubah. Di dalam flash disk terdapat beberapa folder, laporan, dokumen proyek, dan satu folder bernama Private. Entah kenapa, Dimas membukanya. Dan dalam hitungan detik, wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. Karena folder itu berisi rekaman CCTV dari sebuah kafe. Kafe yang sangat dikenalnya. Kafe yang sama dengan lokasi foto perselingkuhan Rina. Jantung Dimas langsung berdegup keras. Tangannya mulai gemetar. Perlahan ia memutar rekaman itu. Dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di video tersebut, Rina memang berada di sana. Namun bukan bersama pria simpanan. Bukan sedang berselingkuh. Melainkan sedang bertemu seorang agen properti. Pria yang ada dalam foto itu ternyata seorang konsultan yang membantu mencari ruko untuk investasi keluarga. Pembicaraan mereka bahkan terekam jelas. Sangat profesional. Sangat biasa. Tidak ada hubungan khusus apapun. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada pengkhianatan. Sama sekali tidak ada. Dimas membeku. Lalu video berlanjut. Dan detik berikutnya membuat tubuhnya semakin lemas. Karena kamera memperlihatkan seseorang sedang diam-diam memotret dari kejauhan. Seseorang yang sangat dikenalnya. Maya. Flash disk itu jatuh dari tangannya. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat bukti nyata. Bahwa semua foto yang menghancurkan rumah tangganya telah direkayasa. Maya sengaja mengambil sudut tertentu. Maya sengaja memotong fakta. Maya sengaja membuat semuanya terlihat seperti perselingkuhan. Dan yang paling mengerikan, dia berhasil. Berhasil membuat Dimas membenci istrinya sendiri. Berhasil membuat seorang ibu hamil diusir dari rumah. Berhasil menghancurkan keluarga mereka. Air mata mulai menggenang di mata Dimas. Namun penderitaan itu belum selesai. Karena di dalam folder yang sama, terdapat beberapa rekaman percakapan. Dan ketika salah satunya diputar, suara Maya terdengar jelas. Aku harus menyingkirkan Rina. Kalau tidak, aku nggak akan pernah bisa mendapatkan Dimas. Tubuh Dimas langsung lemas. Tangannya bergetar hebat. Karena kini tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembelaan. Rina tidak bersalah. Sama sekali tidak bersalah. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Dimas menangis. Menangis sendirian di ruang kantor yang gelap. Karena dia mulai menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Saat istrinya diusir dari rumah, Rina sedang hamil 7 bulan. Dan selama berminggu-minggu ini, dia bahkan tidak tahu di mana istrinya berada. Tidak tahu apakah istrinya baik-baik saja. Tidak tahu apakah anaknya masih sehat. Malam itu juga, Dimas berlari keluar kantor. Dengan satu tujuan, menemukan Rina. Sebelum semuanya terlambat. Namun yang tidak diketahuinya, takdir sedang menyiapkan pukulan yang jauh lebih besar. Karena saat Dimas akhirnya mengetahui keberadaan Rina, dia juga akan mengetahui sebuah kabar yang membuatnya hampir hancur. Kabar yang membuatnya menangis seperti tidak pernah menangis sebelumnya. Kabar yang membuatnya menangis seperti tidak pernah menangis sebelumnya.
Malam itu Dimas mengendarai mobilnya tanpa tujuan yang jelas. Hujan turun deras. Namun dia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu. Rina. Istrinya. Wanita yang selama ini setia mendampinginya. Wanita yang telah dia usir dari rumah. Wanita yang ternyata tidak bersalah. Semakin dia mengingat semuanya, semakin dadanya terasa sesak. Bayangan Rina berdiri di depan pintu rumah dengan perut besar terus menghantuinya. Bayangan air mata istrinya. Bayangan suaranya yang memohon agar dipercaya. Semua kembali berputar di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, Dimas membenci dirinya sendiri. Keesokan paginya, dia mulai mencari, menghubungi teman-teman Rina, menghubungi kerabat, menghubungi siapa saja yang mungkin mengetahui keberadaannya. Namun hasilnya nihil. Tidak ada yang tahu. Atau mungkin, tidak ada yang mau memberitahunya. Karena semua orang sudah mendengar bagaimana dia mengusir istrinya yang sedang hamil. Hari demi hari berlalu. Dimas semakin putus asa. Sampai akhirnya, dia menemukan petunjuk. Salah satu perawat rumah sakit mengenali foto Rina yang diperlihatkannya. Ibu ini pernah dirawat di sini. Kata perawat itu. Jantung Dimas langsung berdegup kencang. Bagaimana kondisinya? Tanyanya cepat. Namun jawaban perawat membuat tubuhnya membeku. Ibu itu datang dalam kondisi sangat lemah. Tekanan darahnya tinggi. Kehamilannya sempat berisiko. Dunia seakan runtuh. Dimas mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar hebat. Karena untuk pertama kalinya dia menyadari akibat dari perbuatannya. Saat dia sedang marah. Saat dia sedang percaya pada fitnah. Istrinya sedang berjuang mempertahankan nyawa anak mereka. Dan dia tidak ada di sana. Dia tidak menjaga. Dia tidak melindungi. Dia justru mengusirnya. Air mata mulai mengalir. Namun pukulan terbesar belum datang. Karena beberapa saat kemudian, perawat itu berkata lagi, untung ada seorang ibu yang menolong beliau. Kalau terlambat sedikit saja datang ke rumah sakit. Perawat itu tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Dimas mengerti. Sangat mengerti. Kakinya langsung lemas. Dia terduduk di kursi rumah sakit. Menangis. Menangis di depan orang-orang yang tidak dikenalnya. Karena untuk pertama kalinya, dia hampir kehilangan istri dan anaknya. Bukan karena takdir, melainkan karena kesalahannya sendiri. Setelah mendapatkan alamat Bu Sari dari pihak rumah sakit, Dimas langsung menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar tidak karuan. Dia membayangkan berbagai kemungkinan. Dia membayangkan Rina menolak bertemu. Dia membayangkan Rina membencinya. Dan dia sadar, semua itu pantas dia terima. Namun saat akhirnya sampai di rumah sederhana milik Bu Sari, takdir kembali memberinya pukulan. Karena rumah itu kosong. Pintu terkunci. Tetangga mengatakan bahwa pagi tadi, Rina dibawa ke rumah sakit. Karena kontraksinya datang lebih cepat dari perkiraan. Wajah Dimas langsung pucat. Rumah sakit mana? Tanyanya panik. Dan ketika mendengar jawabannya, dia langsung berlari menuju mobil. Karena saat itu hanya ada satu hal yang ada di pikirannya. Dia harus melihat istrinya. Dia harus meminta maaf. Sebelum semuanya terlambat. Namun saat Dimas tiba di rumah sakit, dia melihat lampu ruang bersalin menyala. Dan dokter yang keluar beberapa saat kemudian membawa kabar yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Kabar tentang Rina. Dan kabar tentang anak mereka. Kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dimas berdiri di depan ruang bersalin. Tubuhnya gemetar. Kemeja yang dikenakannya sudah basah oleh keringat. Jantungnya berdetak sangat cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa begitu takut. Bukan takut kehilangan uang. Bukan takut kehilangan usaha. Bukan takut kehilangan jabatan, melainkan takut kehilangan keluarganya. Takut kehilangan wanita yang selama ini setia mendampinginya. Takut kehilangan anak yang bahkan belum sempat dia gendong. Lampu ruang operasi masih menyala.
Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Sampai akhirnya, pintu ruang bersalin terbuka. Seorang dokter keluar. Wajahnya terlihat serius. Dimas langsung berlari mendekat. "Dok, bagaimana istri saya?" Suaranya bergetar. Dokter menatapnya beberapa saat. Lalu berkata, "Anda suaminya?" Dimas mengangguk cepat. "Iya, dok." Namun jawaban berikutnya membuat seluruh tubuhnya membeku. "Di mana Anda selama ini?" Pertanyaan itu terasa seperti pisau. Karena Dimas tahu, dia tidak punya jawaban yang layak. Dokter melanjutkan, "Istri Anda mengalami tekanan darah yang sangat tinggi. Beliau mengalami stres berat selama beberapa minggu terakhir." Air mata mulai menggenang di mata Dimas. Karena dia tahu siapa penyebab semua itu. Dirinya sendiri. Lalu dokter menarik napas panjang. Untung beliau segera mendapat pertolongan. "Kami berhasil menyelamatkan ibu dan bayinya." Dimas langsung menutup wajahnya. Tangis pecah begitu saja. Kakinya lemas. Dia hampir jatuh. Karena untuk pertama kalinya, beban yang selama ini menekan dadanya seakan runtuh sekaligus. Rina selamat. Anaknya selamat. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena dokter kembali berbicara. "Ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui." Dimas mengangkat wajahnya. Jantungnya kembali berdebar. "Istri Anda tetap berjuang menjaga kandungannya meski dalam kondisi sangat berat." Beliau terus mengatakan satu hal selama proses pemeriksaan. Air mata dokter bahkan mulai terlihat. Karena beliau menyaksikan sendiri perjuangan Rina. Beliau terus berkata, "Tolong selamatkan anak saya." Dimas langsung menangis lebih keras. Karena bahkan setelah diusir, bahkan setelah difitnah, bahkan setelah dikhianati, Rina tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah anak mereka. Anak yang hampir kehilangan ibunya. Karena kesalahan Dimas. Beberapa saat kemudian, seorang perawat keluar sambil menggendong bayi kecil. Bayi mungil yang masih terbungkus kain putih. "Selamat," kata perawat. "Bayi perempuan." Dimas langsung menatap putrinya. Dan saat itulah, air matanya tidak bisa dihentikan lagi. Karena untuk pertama kalinya, dia melihat wajah anaknya. Wajah kecil yang tidak bersalah. Wajah yang hampir tidak pernah dia lihat karena kebodohannya sendiri. Tangannya gemetar saat menggendong bayi itu. Lalu dia berbisik, "Maafkan ayah. Ayah gagal melindungi mama." Tangisnya semakin pecah. Namun kebahagiaan itu belum lengkap. Karena satu pertanyaan masih menghantuinya. Apakah Rina mau menemuinya? Apakah Rina masih mau mendengar permintaan maafnya? Ataukah semuanya sudah terlambat? Dan saat akhirnya dokter mengizinkannya masuk ke ruang perawatan, Dimas melihat Rina terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, namun tetap terlihat cantik. Wanita yang pernah dia usir. Wanita yang pernah dia sakiti. Wanita yang ternyata paling tulus mencintainya. Perlahan Dimas melangkah mendekat. Air mata terus mengalir. Dan untuk pertama kalinya, dia berlutut di samping tempat tidur istrinya. Namun yang terjadi setelah itu akan menentukan apakah keluarga mereka masih bisa diselamatkan atau justru berakhir untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya, dia berlutut di samping tempat tidur istrinya. Dimas berdiri beberapa detik di ambang pintu. Tangannya gemetar. Matanya merah karena menangis. Sementara di atas tempat tidur, Rina terbaring lemah. Wajahnya pucat. Tubuhnya masih terlihat sangat lelah setelah melewati proses persalinan yang berat. Namun meski begitu, dia tetap terlihat kuat. Jauh lebih kuat daripada dirinya. Perlahan Dimas mendekat. Lalu berlutut di samping tempat tidur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Rina." Suaranya pecah. Namun Rina hanya menatapnya. Diam. Tatapan itu tidak marah. Tidak benci. Tetapi justru membuat Dimas semakin hancur. Karena di dalam tatapan itu, ada luka yang sangat dalam.
Luka yang dia ciptakan sendiri. Aku minta maaf. Bisik Dimas. Aku salah. Air mata kembali mengalir. Aku percaya pada orang yang salah. Aku menyakitimu. Aku mengusirmu. Aku gagal menjadi suami. Rina memejamkan mata. Karena setiap kalimat itu mengingatkannya pada malam yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Malam saat hujan turun deras. Malam saat dia berdiri di luar rumah dengan koper kecil. Malam saat suaminya menutup pintu di depan wajahnya. Dan malam saat hidupnya berubah selamanya. Dimas menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia benar-benar merasa hancur. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena kehilangan usaha. Melainkan karena menyadari bahwa dirinya telah menghancurkan hati orang yang paling mencintainya. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Katanya. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan kedua. Tapi aku mohon. Jangan benci aku. Air mata Rina akhirnya jatuh. Bukan karena marah. Melainkan karena terlalu banyak luka yang masih tersisa. Aku tidak pernah membencimu. Jawabnya lirih. Kalimat itu membuat Dimas semakin menangis. Karena bahkan setelah semua yang terjadi, Rina masih tidak membencinya. Namun kemudian Rina melanjutkan. Tapi kamu menghancurkan kepercayaanku. Sunyi. Sangat sunyi. Kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena Dimas tahu. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Kepercayaan yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Butuh waktu. Butuh bukti. Butuh perjuangan. Dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Saat itulah, seorang perawat masuk sambil membawa bayi mereka. Bayi perempuan kecil yang tertidur pulas. Perawat menyerahkannya kepada Rina. Lalu Rina menatap putri mereka. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum pertama yang dilihat Dimas setelah berbulan-bulan. Pemandangan itu membuat dadanya semakin sesak. Karena dia hampir kehilangan semuanya. Hampir kehilangan istri. Hampir kehilangan anak. Hampir kehilangan keluarga. Dan semua itu terjadi karena dia lebih memilih percaya pada fitnah daripada mempercayai istrinya sendiri. Namun kejutan terbesar datang keesokan harinya. Saat polisi datang ke rumah sakit. Mereka membawa kabar tentang Maya. Kabar yang membuat seluruh ruangan terdiam. Karena ternyata, bukan hanya fitnah yang dilakukan Maya. Masih ada rahasia lain yang selama ini disembunyikannya. Rahasia yang jauh lebih besar. Dan rahasia itu akan membuat Dimas semakin menyesali semua perbuatannya. Dan rahasia itu akan membuat Dimas semakin menyesali semua perbuatannya. Keesokan paginya. Suasana kamar perawatan masih tenang. Rina sedang beristirahat. Bayi mereka tertidur pulas di samping tempat tidur. Sementara Dimas duduk diam di kursi. Matanya sembab. Dia hampir tidak tidur semalaman. Karena setiap kali menutup mata, yang muncul adalah bayangan istrinya berdiri di bawah hujan saat diusir dari rumah. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. 2 orang polisi masuk. Semua orang langsung menoleh. Termasuk Dimas. Salah satu polisi memperkenalkan diri. Lalu berkata bahwa mereka sedang menangani laporan terkait pemalsuan bukti dan pencemaran nama baik. Jantung Dimas langsung berdegup keras. Karena dia sudah tahu siapa yang dimaksud. Maya. Namun apa yang terjadi berikutnya jauh lebih mengejutkan. Karena polisi mengatakan bahwa penyelidikan mereka menemukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui Dimas. Kami menemukan sejumlah transaksi mencurigakan. Kata salah satu polisi. Dimas langsung mengernyit. Transaksi apa? Polisi membuka beberapa dokumen. Lalu meletakkannya di atas meja. Dan saat melihat nama perusahaan miliknya, wajah Dimas langsung pucat. Ternyata selama berbulan-bulan, Maya diam-diam menyalahgunakan posisinya di perusahaan. Dia memindahkan sejumlah dana ke rekening lain, memalsukan beberapa laporan, dan menggunakan kedekatannya dengan Dimas untuk menutupi semuanya. Tubuh Dimas langsung lemas, karena kini dia sadar
Dia bukan hanya kehilangan keluarganya karena Maya, tetapi juga hampir kehilangan usahanya. Namun yang paling menghancurkan adalah fakta berikutnya. Polisi memperlihatkan rekaman percakapan. Dalam rekaman itu, suara Maya terdengar sangat jelas. Aku nggak peduli sama Dimas. Aku cuma mau perusahaan dan uangnya. Sunyi. Sangat sunyi. Dimas menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Karena wanita yang selama ini dia bela, wanita yang dia percaya, ternyata hanya memanfaatkannya. Sementara wanita yang dia sakiti, justru adalah orang yang paling tulus mencintainya. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini lebih deras. Karena penyesalan itu semakin besar. Jauh lebih besar. Polisi kemudian menjelaskan bahwa Maya telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan seluruh bukti fitnah terhadap Rina sudah dikumpulkan. Akhirnya, kebenaran akhirnya terbongkar. Sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi kebohongan. Rina benar. Sejak awal. Dan Dimas salah. Sejak awal. Saat polisi pergi, kamar kembali sunyi. Dimas menatap Rina. Lalu menatap putri kecil mereka. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami apa yang hampir hilang dari hidupnya. Bukan perusahaan, bukan uang, bukan rumah mewah, melainkan keluarga. Keluarga yang selama ini selalu ada untuknya. Namun saat itu, Rina berkata sesuatu yang membuat Dimas kembali terdiam. Aku bersyukur kebenaran akhirnya terbuka. Katanya pelan. Tapi itu tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Dimas menunduk. Karena dia tahu. Rina benar. Kebenaran memang menang. Namun luka tetaplah luka. Dan kepercayaan yang hancur tidak bisa kembali hanya dalam semalam. Saat itulah Dimas membuat sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan menentukan masa depan keluarganya. Keputusan yang mungkin menjadi satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun dia belum tahu bahwa ujian terakhir masih menunggunya. Karena keluarga Rina akhirnya mengetahui semua yang telah terjadi. Dan mereka datang ke rumah sakit dengan kemarahan yang tidak bisa lagi dibendung. Siang itu suasana rumah sakit berubah tegang. Pintu kamar perawatan terbuka. Ayah dan ibu Rina masuk lebih dulu. Disusul kakak laki-lakinya. Dan beberapa kerabat dekat. Begitu melihat kondisi Rina yang masih lemah di atas tempat tidur, ibu langsung menangis. Sementara ayah berdiri membeku. Matanya memerah. Tangannya mengepal. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat sendiri penderitaan yang dialami putri mereka. Dan mereka juga melihat siapa penyebabnya. Dimas, pria yang berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Tidak berani menatap siapapun. Ayah Rina berjalan perlahan mendekat. Lalu berhenti tepat di depan Dimas. Suasana langsung sunyi. Sangat sunyi. Semua orang menahan napas. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut ayah membuat Dimas semakin hancur. Aku menitipkan anakku kepadamu. Suara ayah bergetar. Bukan untuk disakiti. Air mata mulai mengalir di wajah pria tua itu. Dan pemandangan tersebut membuat seluruh ruangan ikut menangis. Karena selama ini ayah selalu terlihat kuat. Namun hari itu, hatinya benar-benar hancur. Apa kamu tahu bagaimana perasaan kami saat mengetahui anak kami diusir dalam keadaan hamil? Tanya ayah. Dimas tidak mampu menjawab. Karena tidak ada jawaban yang cukup. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah dilakukannya. Lalu kakak Rina maju. Wajahnya penuh kemarahan. Kalau bukan karena ditahan keluarga, mungkin dia sudah memukul Dimas saat itu juga. Aku hampir kehilangan adikku. Katanya, aku hampir kehilangan keponakanku. Suasana semakin emosional. Namun yang paling membuat Dimas hancur adalah ketika Ibu Rina berbicara. Ibu duduk di samping tempat tidur, mengusap rambut putrinya, lalu berkata sambil menangis. Selama ini Rina selalu membelamu. Bahkan saat kami marah padamu.
Dia tetap bilang kamu suami yang baik. Tangis Dimas pecah. Karena dia tahu. Itu benar. Bahkan setelah diusir, Rina tidak pernah menjelek-jelekannya kepada keluarganya. Tidak pernah. Rina memilih menyimpan luka itu sendirian. Dan justru karena itulah, Dimas semakin merasa tidak pantas. Beberapa saat kemudian, ayah berdiri, lalu mengucapkan kalimat yang membuat jantung Dimas berhenti sejenak. Kami tidak akan memaksa Rina kembali kepadamu. Sini, kali ini keputusan ada di tangan anak kami. Dimas menunduk, karena dia sadar. Kesempatan kedua bukan haknya, melainkan sesuatu yang harus dia perjuangkan. Dan mungkin, tidak akan pernah dia dapatkan. Hari-hari berikutnya, Rina masih menjalani masa pemulihan. Sementara Dimas datang setiap hari ke rumah sakit, membawakan makanan, mengurus kebutuhan bayi, membantu mengganti popok, menemani malam-malam panjang. Namun dia tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta maaf berulang-ulang. Dia hanya menunjukkan satu hal, bahwa dia benar-benar menyesal dan ingin berubah. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, sampai akhirnya Rina diperbolehkan pulang, namun bukan ke rumah Dimas, melainkan ke rumah orang tuanya. Saat melihat mobil yang membawa Rina pergi, air mata Dimas kembali jatuh. Karena untuk pertama kalinya, dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan keluarga. Namun dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menyerah. Dia akan memperbaiki semuanya. Meski membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena dia tahu, cinta sejati tidak dibuktikan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dan tanpa disadarinya, Rina diam-diam mulai melihat perubahan itu. Perubahan yang perlahan mengubah hatinya. Namun keputusan terbesar masih menunggu. Keputusan yang akan menentukan apakah keluarga mereka akan kembali utuh atau berpisah untuk selamanya. Dan keputusan itu akan menentukan apakah keluarga mereka akan kembali utuh atau berpisah untuk selamanya. 6 bulan telah berlalu. 6 bulan yang mengubah banyak hal. Dimas tidak pernah berhenti berusaha memperbaiki kesalahannya. Setiap minggu dia datang menemui putrinya. Setiap bulan dia membantu kebutuhan Rina dan bayi mereka. Dia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta kesempatan kedua. Karena dia tahu, kepercayaan yang hancur tidak bisa dipaksa kembali. Harus dibangun perlahan, dengan kesabaran, dengan ketulusan, dan dengan tindakan nyata. Sementara itu, Rina memperhatikan semuanya. Diam-diam, dia melihat bagaimana Dimas berubah. Dia melihat bagaimana Dimas mulai lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab. Namun luka di hatinya masih ada. Sangat dalam. Karena tidak mudah melupakan malam saat dirinya diusir dalam keadaan hamil. Tidak mudah melupakan hujan deras. Tidak mudah melupakan rasa takut saat hampir kehilangan bayinya. Semua kenangan itu masih membekas. Sampai suatu hari, putri kecil mereka berulang tahun 6 bulan. Keluarga mengadakan acara sederhana. Tidak hanya makan bersama di rumah orang tua Rina. Semua hadir. Ayah, ibu, kakak, kerabat dekat, dan tentu saja Dimas. Hari itu suasana hangat. Tawa kecil bayi mereka membuat semua orang tersenyum. Namun tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Saat acara hampir selesai, Dimas berdiri. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu dia berjalan ke tengah ruangan. Semua orang langsung diam. Karena mereka tahu, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dimas menatap Rina. Lama sekali. Lalu perlahan berlutut. Persis seperti saat dia meminta maaf di rumah sakit. Namun kali ini berbeda. Karena seluruh keluarga menyaksikannya. Air mata mulai jatuh dari matanya. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun, katanya. Suasana langsung hening. Aku tahu aku sudah menghancurkan hatimu.
Aku tahu aku sudah gagal menjadi suami. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tangisnya semakin pecah. Namun dia tetap melanjutkan. Tapi selama 6 bulan ini, aku belajar sesuatu. Aku belajar bahwa kehilanganmu adalah hukuman terbesar dalam hidupku. Rina mulai menundukkan kepala. Air matanya ikut mengalir. Karena dia bisa merasakan ketulusan itu. Dimas melanjutkan. Aku kehilangan orang yang selalu ada saat aku belum punya apa-apa. Aku kehilangan wanita yang menjual perhiasannya untuk membantuku membangun usaha. Aku kehilangan orang yang paling percaya padaku. Seluruh ruangan mulai menangis. Bahkan ayah Rina mengusap matanya diam-diam. Kemudian Dimas mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan cincin mahal. Bukan hadiah mewah. Melainkan foto lama. Foto saat mereka masih tinggal di kontrakan kecil. Saat hidup mereka masih sederhana. Saat cinta mereka masih begitu kuat. Dimas menunjukkan foto itu. Lalu berkata, aku ingin kembali menjadi pria yang ada di foto ini. Bukan pria yang menyakitimu. Bukan pria yang mengusirmu. Bukan pria yang lebih percaya fitnah daripada istrinya. Aku ingin menjadi suamimu yang dulu. Tangis Rina pecah. Karena untuk pertama kalinya, dia melihat Dimas benar-benar memahami kesalahannya. Bukan sekadar menyesal, tetapi berubah. Benar-benar berubah. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Semua menunggu jawaban Rina. Dan akhirnya, Rina berdiri. Air mata masih mengalir di wajahnya. Lalu perlahan mendekati Dimas. Jantung semua orang berdebar. Termasuk Dimas. Sampai akhirnya, Rina mengulurkan tangannya. Dimas menatapnya tidak percaya. Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Kata Rina pelan. Tapi aku melihat usahamu. Aku melihat perubahanmu. Aku melihat bahwa kamu benar-benar menyesal. Tangis Dimas semakin deras. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan menangis haru. Kalau demi anak kita. Kalau demi keluarga kita. Aku mau mencoba sekali lagi. Seketika Dimas menangis seperti anak kecil. Dia memeluk Rina. Memeluk putrinya. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, keluarga mereka kembali utuh. Ayah dan ibu Rina ikut menangis. Kakaknya tersenyum haru. Bahkan Bu Sari yang datang sebagai tamu kehormatan ikut meneteskan air mata. Karena akhirnya, kebenaran menang. Penyesalan menemukan jalannya. Dan cinta yang sempat hancur mendapatkan kesempatan kedua. Beberapa tahun kemudian, Dimas tidak pernah melupakan pelajaran itu. Setiap kali melihat istrinya dan putrinya tertawa, dia selalu teringat satu hal. Bahwa keluarga adalah harta paling berharga. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Karena sekali hilang, belum tentu bisa kembali. Jangan pernah mengambil keputusan saat marah. Jangan pernah mempercayai fitnah tanpa mencari kebenaran. Dan jangan pernah menyakiti orang yang selalu setia mendampingi kita. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Semoga rumah tangga kita dijauhkan dari fitnah, pengkhianatan, dan kesalahpahaman. Semoga keluarga kita selalu diberi cinta, kesabaran, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Balon ucapan menurut kalian. Apakah Rina benar karena memberi Dimas kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hati Merah 2. Keluarga adalah segalanya. Hati Merah 2. Jika kalian percaya bahwa keluarga layak diperjuangkan, jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe untuk kisah-kisah mengharukan lainnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai ending.